Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nuradila dari NPM 101214336. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kualitas produk. Definisi kualitas. Kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang atau jasa di mata penggunanya. Dampak positif dari kualitas produk. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Proses pembuatan produk yang memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap standar sehingga bebas dari kerusakan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan produk atas produk yang berkualitas dan berharga kompetitif. Jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan itu ada 3, yang pertama internal, eksternal, dan perantara. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang yang lain. Yang contohnya berupa agen, lembaga, dan organisasi yang mendistribusikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan pelanggan eksternal juga disebut juga sebagai pelanggan terakhir. Contohnya disebut pelanggan internal adalah seorang ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulannya. Dan yang ketiga, pelanggan perantara. Pelanggan perantara merupakan kelompok pelanggan ini dapat berupa individu atau kelompok tertentu. Contohnya dikelompokkan sebagai pelanggan perantara adalah reseller skincare, pedagang, sembako, dan yang lainnya. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan reaksi rantai Deming. Menurut Deming, setiap upaya perbaikan kualitas akan membuat aktivitas proses dalam sistem industri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Reaksi berantai Deming dimulai dari perbaikan kualitas, dilanjut reduksi biaya, peningkatan produktivitas, keluar harga kompetitif, perluasan pasar, tetap dalam bisnis, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir meningkatkan ROI. Dan poin yang keempat yaitu komponen kualitas yang meliputi manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen penyimpanan sekunder. Dan poin terakhir yang kelima yaitu pentingnya kualitas untuk keselamatan pengguna produk. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif, dan yang ketiga, mengelola permintaan konsumen dengan baik, yang keempat, memanfaatkan umpan balik dari pelanggan, dan yang terakhir, quality control untuk semua produk. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya berharap hasil materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.